Shalom Halo adik-adik, adik-adik. selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita kembali bertemu lagi melalui ibadah Vian online ini. Nah, adik-adik, hari ini Lose bukan sendiri tetapi ditemani oleh Lose Adriel. Adriel. Halo. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali ya ibadah kita hari ini, Lose mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama berkumpul beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berilah kami hati yang sungguh-sungguh supaya kami bisa beribadah hari ini dengan penuh semangat dan sukacita karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyi yuk. Lose mau mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Adalah Sukacita Dalam Hatiku, tetapi versi Inggrisnya ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya dari awal. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Down in my heart, I've got a joy, 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 joy. Down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Nah, adik-adik, di sini Lose bawa sesuatu loh. Ayo apa? Penasaran gak? Ayo tebak adik-adik. Pastinya yang penasaran ya. Yuk, mari kita sama-sama saksikan Lose bawa apa ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Nah, Lose bawa Alkitab. Nah, Lose Adriel, bawa enggak Alkitabnya? Oh kayak adik-adik. Ayo, bawa enggak? Hari ini kita sekolah minggu loh. Bawa dong. Ternyata Lose Adriel bawa juga. Nah, karena Lose Adriel bawa, nah Lose juga percaya adik-adik yang di rumah pasti punya Alkitab di rumah. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Alkitab. Ikutin ya gerakannya, ikutin Lose ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi yuk, semangat ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Adik-adik, saya mau tanya, Alkitab jangan hanya disimpan, tetapi kita harus membacanya. Ya betul, membacanya setiap hari. Yuk adik-adik, mau nyanyikan lagu ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya dengan penuh semangat ya kita menyanyikan lagu ini.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus membaca Alkitab, merenungkannya, serta Berdoa setiap hari. nah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Sekolah Minggu serta panggung boneka berikut ini. Selamat menyaksikan. Amsal 23 ayat 22 sampai 25. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada orang tua kami. Ajar kami Tuhan bagaimana kami bersikap dengan baik kepada orang tua kami. Ajar kami untuk dapat menghormati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini hari yang spesial. Kenapa ayo? Karena hari ini kita memperingati Hari Papa Internasional. Nah, tema hari ini adalah untuk memberi kebahagiaan kepada seorang papa. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita harus bersikap kepada papa kita. Dalam panggung boneka nanti kita akan melihat contohnya bagaimana seorang anak yang menjadi suatu kebanggaan bagi orang tuanya. Bagaimana dia bersikap, menjadikan teladan bagi teman-temannya, bagaimana bersikap dia kepada papanya. Mari adik-adik kita saksikan panggung boneka berikut ini. Ada seorang anak yang sering dibully teman-teman di sekolah karena ayahnya hanya sebagai nelayan. Anak ini bernama Tari, seorang pelajar di sekolah swasta Nupela, dan dia masih duduk di kelas 4 SD. Setiap hari teman-teman menjauhinya. Tari, kamu seharusnya tidak cocok jadi pelajar di sekolah ini. Karena biaya di sekolah ini kan mahal. Mana sanggup orang tuamu biayain kamu. Iya, benar sekali, Vel. Bagus sih kalau Tari jadi pelajar di sekolah ini. Tapi jauh lebih baik kalau dia tuh pindah aja. Betul. Emang kenapa saya tidak boleh sekolah di sini? Emang kamu nggak tahu ya? Kebanyakan yang sekolah di sini anak-anak orang kaya semua. Iya. Tari, pakai nanya lagi ya. Dengar-dengar papa kamu seorang nelayan ya? Ha, benaran? Aku baru dengar loh. Ya benar lah. Masa bohong? Hari itu mata pelajaran yang terakhir kosong dan bel pun berbunyi. Tari bersiap-siap untuk pulang. Tiba-tiba Rachel sahabatnya datang menghampirinya. Hai Tari, apa kabar?
Dibilang baik juga enggak. Dibilang enggak tapi masih bisa ke sekolah. Ya maksudnya gitu deh. Wah, saya tahu nih. Kalau jawabannya begini, pasti baru saja kamu dibully lagi ya sama Marvel dan Andika. Kamu tahu sendiri kan, kalau mereka berdua tiada hari tanpa mendengar ejekan dari mereka. Sabar-sabar ya Tari. Kamu jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Anggap angin lalu saja. Saya memang sudah terbiasa dengan ejekan mereka. Terkadang ingin melawan, tapi saya berusaha untuk bersabar. Saya tidak suka kalau papa saya terus-terusan diejek seperti itu. Saya mengerti perasaan kamu kok. Ayo semangat. Jangan pikirkan kata-kata mereka. Ngomong-ngomong, ini sudah jam 11:30. Ayo kita pulang. Bye, sampai ketemu besok ya. Bye Tari, sampai ketemu besok. Bye. Tari berjalan pulang dan sampailah ia di rumah. Ia melihat papanya yang sedang makan siang dan Tari pun mendekatinya. Papa, saya pulang. Tari, kamu kenapa nak? Tidak biasanya kamu begini. Tidak apa-apa, saya hanya ingin memeluk papa saja. Baiklah kalau tidak ada apa-apa. Sana tukar pakaian dulu. Papa tungguin kamu untuk makan bareng-bareng sambil ngobrol. Pak, Tari mau bertanya, tapi papa harus jawab jujur ya. Kamu mau nanya apa, Tari? Papa capek ya bekerja jadi nelayan? Kok kamu ngomong begitu, nak? Tidak Pak, saya hanya pengen tahu saja. Papa tidak capek, nak. Justru Papa tambah semangat melihat Tari yang rajin ke sekolah dan mau belajar sungguh-sungguh. Itu adalah kebahagiaan bagi Papa. Papa bekerja itu untuk keluarga dan juga untuk kamu. Pak, terima kasih ya atas kasih sayangmu kepadaku. Aku mengasihi Papa. Sama-sama, nak. Senang melihat kamu bahagia seperti ini. Dan Papa berharap kamu menjadi anak yang sukses dan juga anak yang takut akan Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi, Tari siap-siap pergi ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, ia sarapan terlebih dahulu sambil berbicara dengan mamanya. Sementara ayahnya Pak Anton masih belum pulang karena bekerja sebagai nelayan. Nak, kemarin Mama lihat Papa dan kamu ngobrol serius. Kalian sedang ngobrolin apa sih? Ya, seperti biasa ngobrol santai, Ma. Tapi sebelumnya Mama tidak pernah melihatmu seserius itu kalau ngobrol sama Papa. Nak, kamu tidak bisa membohongi Mama. Karena beberapa kali kalau Mama antar kamu ke sekolah, seringkali Mama mendengar teman-temanmu mengejek kamu dengan sebutan anak nelayan. Ma, tolong jangan kasih tahu Papa ya. Apapun pekerjaan Papa, Papa tetap yang terbaik. Papa adalah seorang ayah yang tidak pernah lelah bekerja sekalipun di tengah laut yang begitu banyak badai. Namun, Papa tetap berusaha untuk mencari ikan supaya bisa dijual untuk uang sekolah Tari. Nak, dari mana kamu tahu kalau pekerjaan seorang nelayan adalah pekerjaan yang sulit? Saya sering mendengar dari sahabatku, katanya di laut itu banyak bahayanya, Ma. Kadang ada angin kencang dan juga ombak yang bergelora. Jika tidak terbiasa membawa perahu, maka orang bisa tenggelam. Iya nak, kamu benar. Papa kamu adalah papa yang terbaik. Untuk itu, jangan dengarkan apapun dikatakan teman-teman kamu ya. Tenang, Ma, saya anak yang kuat kok. Hehehe. Oke Tar, ayo Mama antar kamu ke sekolah sekarang. Siap, Ma, saya mau ambil tas ke sekolah dulu ya. Ibu Susi pun mengantarkan Tari ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, Tari menunjukkan wajah yang ceria. Setiap kali dia diejek oleh teman-teman sekolahnya, dia tidak memperdulikannya. Tari membuktikan
Kalau dia bisa menjadi anak yang berhasil melalui prestasi yang dia raih di sekolah. Adik-adik sudah menyaksikan panggung bonekanya? Tadi kita sudah belajar bagaimana seorang anak yang dibully. Tapi di tengah pembulian itu dia tetap melakukan hal-hal yang membanggakan bagi ayahnya. Dia memberikan kebahagiaan bagi ayahnya dengan melakukan hal-hal yang di luar perkiraan dari teman-temannya. Dia tidak marah, dia tidak membalas. Tapi dia tetap mau menerima papanya itu sebagaimana adanya. Dia tetap bangga terhadap profesi ayahnya. Tema kita hari ini adalah kebahagiaan seorang ayah. Adik-adik pasti tahu ya, hal-hal apa saja yang membahagiakan papa kita. Hal apa saja yang membuat papa kita sedih. Ketika kita berkumpul dengan papa kita, pasti kita tahu, wah kalau misalnya saya menjadi anak yang taat, papa pasti senang. Atau ketika kita berbuat nakal, pasti papa sedih. Pasti begitu ya adik-adik. Nah, Losa akan memberikan beberapa hal yang membuat papa kita bahagia. Yang pertama adalah menerima papa seperti apa adanya. Seperti cerita tadi adik-adik, dia dengan bangga, walaupun papanya pekerjaannya tidak seperti yang lain, tapi dia tetap menghormati papanya. Dia mau menerima papanya itu apa adanya. Yang kedua adalah taat kepada papa. Papa memberikan nasihat, memberikan perintah, karena papa mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Papa mau supaya kita sebagai anak-anaknya melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal yang jahat. Karena itu papa memberikan peraturan-peraturan dan perintah-perintah supaya kita taati. Yang ketiga adalah kita harus mengasihi papa. Kita bisa memeluk papa kita bisa bilang, papa aku sayang kamu gitu. Itu juga akan menyenangkan hati papa kita. Yang keempat adalah kita bisa menghormati papa kita. Walaupun mungkin papa kita sedang tidak di rumah, tapi kita tetap menghormati dia. Kita tetap menuruti segala ajaran yang telah diajarkan kepada kita. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat papa kita sedih. Misalnya, kita menolak papa. Kita selalu menjauh ketika papa mendekat, mau main dengan kita selalu menjauh. Itu membuat papa kita sedih. Atau ketika kita tidak taat, ketika kita disuruh belajar malah kita main. Atau kita mengabaikan, cuek dengan papa kita. Papa kita sedang memberi nasihat, kita pura-pura dengerin tapi pikiran kita kemana-mana. Atau kita tidak menghormati papa kita, pasti papa akan merasa sangat sedih. Adik-adik, Alkitab telah mengajarkan kita bagaimana untuk bersikap sebagai anak yang baik. Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, mau menghormati orang tua kita, terutama papa kita. Nah, adik-adik yang masih tinggal dengan papa, itu suatu kesempatan yang sangat indah. Tidak semua adik-adik masih tinggal dengan orang tuanya. Mungkin ada yang papanya bekerja di luar kota atau di luar negeri sehingga jarang bisa berkumpul. Atau mungkin ada adik-adik yang papanya sudah meninggal, papanya sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang masih tinggal dengan papa, gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan rasa sayang kita, rasa hormat kita kepada papa. Caranya gimana? Misalnya dengan rajin belajar, rajin menolong mama. Dengan menolong mama, pasti papa merasa senang karena rumah jadi lebih rapi. Kita rajin membersihkan rumah atau merapikan alat-alat main kita, alat pelajaran kita. Kita juga bisa membantu mama untuk merawat adik-adik. Itu kita bisa lakukan setiap harinya. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 23 ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Anak yang bijak akan membawa sukacita bagi orang tuanya. Seperti contoh dalam panggung boneka tadi, anak itu melakukan hal yang bijak. Dia mau bereaksi dengan baik ya. Dia tidak bersedih, dia tidak marah, tapi dia memberikan sukacita bagi orang tuanya dengan belajar lebih sungguh. Nah, adik-adik, kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kita, yang memberi kebahagiaan bagi papa dan mama kita.
Mari adik-adik kita mau berdoa, kita minta pertolongan Tuhan Yesus supaya kita dapat mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Nose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk kami menjadi anak yang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tua kami, bagi ayah kami. Kau mau pimpin kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kami mau lebih taat lagi untuk melakukan perintah-Mu ya Tuhan, untuk menjadi anak yang memberikan kebahagiaan, yang dapat menghormati orang tua kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati Hari Ayah. Dalam memperingati Hari Ayah, Lause dan juga Lause Adriel mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama menyanyikan lagu untuk ayah kita. Kita katakan terima kasih ya Tuhan untuk Papa yang selalu mengasihiku. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sambil ya mengucapkan Happy Father's Day buat Papa kita yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih ya Tuhanku atas Bapa yang mengasihiku, selalu sabar membimbingku untuk semakin dekat padamu. Berkatilah Bapa tersayang dalam Ia bekerja, berikan hikmat dan pengertian untuk memimpin keluarga. Ku berdoa Bapa selalu aku mengasihimu. Sekali lagi kita ulang ini dari awal ya. Terima kasih ya Tuhanku atas Bapa yang mengasihiku, selalu sabar membimbingku untuk semakin dekat padamu. Berkatilah Bapa tersayang dalam Ia bekerja, berikan hikmat dan pengertian untuk memimpin keluarga. Ku berdoa untuk Bapa selalu aku mengasihimu. Berkati Bapa tersayang. Berkatilah Bapa tersayang dalam Ia bekerja, berikan hikmat dan pengertian untuk memimpin keluarga. Ku berdoa untuk Bapa selalu aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Adik-adik, hari ini sampai
sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Bye-bye. adik-adik. Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati.